Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Saya Dewi Marlina, jurusan Pendidikan Olahraga S2 Universitas Negeri Padang. Saya akan memaparkan tugas saya, strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi. Strategi berasal dari bahasa Inggris, yaitu strategi, arti siasat, akal atau ilmu perang. Pada awalnya, istilah strategi seringkali digunakan di kalangan militer yang diartikan sebagai seni merencanakan gerakan militer dalam suatu pertempuran atau perang, utama dalam hubungannya dengan gerakan pasukan darat, laut, dan udara ke arah sasaran yang menguntungkan. Untuk bertempur berdasarkan pengertian di atas, strategi dapat dirumuskan sebagai dasar yang mengacu pada perencanaan dan pengolahan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyusunan suatu strategi merupakan kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ini mempunyai pengaruh besar terhadap hasil pembelajaran siswa bersangkutan, bahkan sangat menentukan. Atas dasar itulah, pengetahuan dan keterampilan penyusunan strategi pembelajaran sangat diperlukan. Guru demikian tercapainya tujuan pembelajaran. Permasalahannya, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran Penjas? Apa saja ruang lingkup Penjas? Apa fungsi dan manfaat Penjas? Jelaskan macam-macam strategi pembelajaran Penjas. Strategi pembelajaran, strategi dapat diasumsi sama arti dengan suatu siasat, cara atau taktik. Setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun suatu strategi dalam pembelajaran. Dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum kegiatan pembelajaran, rangkaian perbuatan guru siswa dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran hakikatnya berkenaan dengan urutan kegiatan pembelajaran, metode atau teknik pembelajaran, media pembelajaran, dan pembagian peran fungsi antara guru siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti dan siap dipakai dalam segala situasi. Dan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Ruang lingkup Penjas. Kegiatan pembelajaran adalah salah satu faktor utama dalam penyusunan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Faktor yang dipilih itu faktor yang terkait dan menunjang kegiatan belajar siswa secara garis besarnya. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Metode pembelajaran Penjas. 2. Media pembelajaran. 3. Ruang belajar. 4. Guru. 5. Peserta didik. Fungsi dan manfaatnya. Strategi pembelajaran memiliki fungsi meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru, dan menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifatnya lebih individu dan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan
sesuatu dengan kemampuannya. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan lebih secara konkret. 4. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Macam-macam strategi pembelajaran PENJAS. 1. Pembelajaran interaktif. Contohnya adalah gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. 2. Pembelajaran berpangkal atau berporos. 3. Pengajaran sesama teman, contohnya gaya resiprokal. Pada gaya resiprokal kelas di organisasi dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu. Dibagi menjadi 2 kelompok. Ada peserta didik atau siswa yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer, pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. 4. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan pembentukan kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif. 5. Strategi kognitif. Strategi yang memerlukan fungsi kognitif seperti pemecahan masalah. 6. Pembelajaran bergu. Strategi pembelajaran diri. 7. Strategi pembelajaran diri. Siswa diberi tugas untuk diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, sistem tutorial berlaku. Kesimpulan, strategi dapat diasumsi sama artinya dengan sebuah siasat atau cara, taktik setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun sebuah strategi dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti, yang siap dipakai dalam segala situasi, dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Terima kasih. Cukup sampai di sini yang saya paparkan. Saya Dewi Marlina, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.